pemirsa yang berbahagia, kita akan sama-sama membahas tentang aku pun. Disip ya, supaya nanti tidak ada istilah nanti rebutan ataupun tidak ada seperti gerombolan ngeriung gitu ya di kita, karena ini kita bertetangga supaya lebih aman, ke tetangga juga enak. Jadi kita tadi disip. Jadi jamnya itu dibagi ada 5 waktu. Nah, kalau kita prakteknya kan Senin sampai Sabtu. Nah, jamnya jam 9 sampai jam 10.30. Nah, itu yang ke satu. Yang kedua, jam 10.30 sampai jam 12. Nah, istirahat dulu. Nanti datang lagi shift yang ketiga jam 13. Yang kemudian sampai jam 14.30. Nah, 14.30 sampai jam 15. Jam 16, maaf, jam 16. Jadi ada itu jam 9, jam 10.30, jam 13, jam 14.30 dan jam 16. Jadi itu bisa reservasi dulu. Kenapa reservasi dulu? Supaya lebih aman, dan kalaupun datang ke sini nggak mengganggu yang lain. Jadi begitu yang pulang, ini pulang masuk, enak kan? Jadi di sini nggak ribet gitu, jadi nggak banyak orang. Alhamdulillah ya. Kemudian juga yang masuk atau penyakit yang datang atau yang rata-rata sering datang ke kami itu memang pada dasarnya satu lambung. Karena lambung itu dipakai sehari-hari. Makanya itu mau ikut sertanya selalu ada. Cuman masalahnya yang kronis apa enggak? Misalkan ada satu orang datang, batuknya nggak berhenti-berhenti. Aku batuknya nggak berhenti-berhenti. Saya cek, lambungnya juga kena. Cuman dia dominannya di paru, di lambung bisa, di batuk. Nah, tapi ada juga yang misalkan aku mah datang-datang sudah mah banget. Nah, itu otomatis itu mah. Tapi saya cek ada organ yang lain juga yang kena. Otomatis ya itu. Nah, teman-temanku ya, sebenarnya saya ini sebagai terapis hanya cuman paling banyak 20% lah yang menyembuhi. Tetap yang paling menyembuhkan yang dominan itu Allah. Makanya ketika ada pasien datang ke sini, Bu Nita bisa menyembuhkan? Enggak, saya tidak bisa menyembuhkan. Saya hanya bisa membantu. Saya hanya syariat yang bisa, yang saya tahu ilmunya, dan yang menyembuhkan dari Allah. Tetap Bapak harus yakin itu dulu. Nah, kalau udah yakin, saya suka ngelemparin nih. Misalkan, Nita bisa, insya Allah. Saya insya Allah. Soalnya gini, misalkan di salah satu ya, ada pasien datang, saya sakit A, Nita berapa kali sih saya bisa sembuh? Misalkan sakit lutut nih ya, saya datang ke itu bisa berapa kali sih? Saya bilang nggak bisa tahu, karena nanti gimana kejiwaan bapak, ibu, gimana juga Allah. Iya, yang menyembuhkan kan Allah ya. Juga pola hidup bapak harus itu juga menentukan. Datang yang 2 orang, sama-sama usianya sama, penyakitnya sama, penyembuhannya beda. Misalkan 2 orang datang, dia penyakit kronis dua-dua, usianya sama, penyakitnya sama. Yang ini namanya dokter, ini mas apa? Apa coba yang namanya? Apa sih? Satu, pola hidupnya nggak dijaga, makannya, pola pikirnya tadi emosinya terutama tuh tadi saya telah mengatakan bahwa yang namanya lambung faktor emosinya itu terlalu khawatirnya diulang-ulang. Anak saya kok belum pulang ya, kemana ya? Nah, khawatir dipikirin. Kenapa nggak diserahin aja ke Allah? Khawatirnya cukup 2 menit lah gitu ya. Nah, kemudian juga kena berpikirnya juga. Seorang laki-laki terutama tuh yang suka bekerja, bagus sih sebenarnya berpikir terlalu, cuma jangan terlalu manteng. Nah, itu yang menyebabkannya yang kepikir. Nah, itu yang tadi saya katakan tadi. Jarang sekali tuh memperhatikan seperti itu. Itu yang membedakan. Satu, yang kedua apa coba? Ikhlas. Keikhlasan dengan yang tidak ikhlas jauh banget. Jadi makna ikhlas di sini bagaimana? Jadi kalau yang orang datangnya ikhlas, dia itu datangnya tidak mengeluh, tidak banyak mengeluh. Kita tulis sakit banget, dah aja dia tusuk begitu. Datang yang kedua misalkan gimana Pak? Walaupun sedikit, dia selalu bilang alhamdulillah. Kelihatan banget di ucapannya, di mukanya, kelihatan kalau orang ikhlas itu. Tapi kalau yang nggak ikhlas itu udah, gimana? Aduh sakit, aduh. Makanya dia sering mengeluh. Terus datang misalkan yang kedua, gimana Pak? Nggak tahu tuh. Jadi kayak dihilangin rasa sehatnya tuh. Padahal kata Allah kalau kita bersyukur kok ingin ditambah kesehatan, bersyukurlah sebanyak mungkin walaupun sedikit kan. Nah itu jarang mereka. Makanya saya ya dulu kan latar belakang saya juga usuluddin. Alhamdulillah dengan adanya akupunktur seperti ini saya sedikit lah harus sabar. Ini teh karunia Allah, ini teh sayang ya Allah. Itu keluarga saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, ini teh mempercepat penyembuhan.
tidak seperti orang sakit, itu cepat banget sembuh. Jadi sebenarnya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan begitu. Sebenarnya ya, cuman waktunya ya tidak tahu kita apa si A si B ini itu. Misalkan gini ya, ada seorang pasien, aku tuh sudah ke A B C D F, kok belum berasa ya gitu ya. Saya bilang udah itu mah perjalanan, jangan diingat, saya bilang ya. Tapi sebenarnya mereka bila datang ke A B C itu sebenarnya udah diobati. Karena belum kerasa itu bisa aja karena dia tidak bersyukur, dia melupakan. Bisa juga dari jiwanya. Akhirnya sama Allah kan dihilangin tuh sehatnya tuh. Karena tidak ada rasa. Biasanya kalau bersyukur lagi ketika ada rasa misalkan rada enakan deh gitunya, alhamdulillah. Jadi sakit juga harus bersyukur ya. Sakit itu adalah anugerah. Sakit itu adalah sayangnya Allah supaya kita mendapat kesabaran. Nilai sabar. Itu kan salah satu pintu surga, nanti ada pintu dari jannah itu kan ada satunya pintu surga, pintu sabar ya. Makanya saya bilang ada yang sampai nangis ya ke saya. Gimana ceritanya? Ceritanya ada seorang orang tua datang ke sini. Dia tuh mengeluh banget, aduh-aduhan gini. Saya bilang gini, ibu teh manusia pilihan. Saya bilang, ibu tenang, ibu sabar. Kalau ibu sabar, saya tusuknya juga nggak begitu sakit. Sok istighfar. Nah, ibu sakit ini adalah sayangnya Allah. Ibu akan diberi nilai pahala kesabaran yang luar biasa. Tapi nilainya teh pahalanya. Tapi tadi tidak mengeluh ibunya. Coba ibu sekarang senyumnya mana? Saya bilang gitu. Senyum sambil mengeluh, sambil aduh. Senyum itu adalah salah satu pembuka, saya bilang, pembuka kesembuhan. Coba mana senyumnya lagi, saya bilang gitu. Jadi dipaksain. Kelihatan Bu kalau dipaksain mah harus ikhlas. Ikhlas itu senyumnya 7 detik di kalau kita. Nah, jadi senyumnya itu lebar dan 7 hitungan. Jangan itu tuh nggak hilang. Jelasnya senyumnya lama dan ininya lebarnya sama. Jangan. Ada teorinya katanya. Ada. Jadi senyum ikhlas itu 7 hitungan, ininya sama lebarnya. Mukanya juga beda. Itu akan kalau senyum yang dibuat-buat juga ketahuan. Nah, itu beda tuh. Jadi senyumnya ada 7 hitungan. Lebar. Itu ikhlas. Itu akan mempercepat ternyata itu juga salah satu luar biasa. penyembuhan yang betul-betul seringkali dilupakan. Makanya si A dengan si B itu beda. Penyakitnya sama, usianya sama. Si ini mah kok 3 kali sembuh ya? Kenapa saya Bu Nita 10 kali kok belum? Ya iyalah di situ malah sering mengeluh. Dikit-dikit. Padahal sebenarnya penyakitnya tidak begitu parah. Gak begitu, tapi karena kan gini ya, dalam teori kedokteran timur atau sebenarnya dalam Islam pun mengatakan ucapan itu, pikiran itu, sugesti tubuh kita ini akan mempengaruhi ke jiwa kita. Kalau sugesti tubuh kita positif, kita juga tubuh kita juga akan memancarkan ke positif ke alam sekitar kita, terutama ke yang dekat ya. Makanya saya kalau lagi menerapi harus senang. Jadi pasien tuh kena ke istilahnya teh pancaran kita tuh gitu. Jadi mereka tuh tambah rungsing lah istilahnya teh gitu. Sama pasien juga. Ketika pasien dia ikhlas, senang menerima, cepat penyembuhannya teh. Nah, itu yang jarang sekali. Jadi sebenarnya penyembuhan itu kembali kepada pasien tersebut. Jadi posisi Bu Nita itu tadi yang dikatakan itu bahwa yang menyembuhkan itu Allah dan dirinya sendiri juga pengaruh banget. Terutama tadi teh. Banyak sebenarnya pembahasan, tapi kan yang berseri gitu kan. Supaya